Kamu pasti sering dengar rekomendasi token dari influencer atau dari community. Tapi di balik semua hype yang ada yang namanya analisa tingkat dewa, yang biasanya dipakai oleh VC atau venture capital besar kayak Binance Labs, OKX Venture, dan lain-lain, untuk mutusin mana token yang mereka akan danai. Di video ini, saya akan jelaskan bagaimana 5 cara mereka analisa altcoin. Mulai dari tim, tokenomics, market fit, sampai strategi exit mereka. Kalau kalian sudah siap untuk belajar, jangan lupa klik tombol like dan juga subscribe channel ini. Step pertama, evaluasi tim dan background founder. Venture capital besar itu nggak asal lihat followers, tapi mereka lihat rekam jejak atau track record. Pertama, apakah founder pernah kerja di perusahaan kripto besar? Misalkan ex-Coinbase atau ex-Solana. Udah pernah belum ngebangun produk sukses sebelumnya? Habis itu ada track record di GitHub nggak? Publikasi riset atau kontribusi open source? Sebagai contoh ya, Sui didukung oleh Mysten Labs, yang isinya mantan engineer Meta atau Libra. Habis itu Zeta Chain punya tim ex-Coinbase dan juga ex-Consensus. Tips praktis yang bisa kita lakukan sebagai retail, cari di LinkedIn, Crunchbase, atau klik profile tim di website resmi. Coba lihat investor seed round mereka juga. Kalau masuk OKX Venture, habis itu Binance Labs di seed round mereka, itu udah big green flag. Artinya udah lampu hijau lah, udah lumayan oke. Step kedua, tokenomics. Bukan cuma sekedar supply. Nah, ini banyak yang salah. Banyak influencer yang cuma bahas total supply. Padahal venture capital itu ngelihat jauh lebih dalam daripada cuma sekedar total supply. Pertama, vesting schedule dan juga unlock timing. Ini harus diperhatikan. Kedua, distribusi early investor. Ketiga, emisi per tahun. Dan keempat, yang paling penting nih, utility tokennya. Governance-nya aja, staking, atau cash flow secara real. Contoh tokenomic bagus ya, misalnya di PETH, itu dirancang untuk long term. Jadi ada staking, ada unlock secara bertahap, supply-nya nggak dilempar semua ke market. Jadi ini masih oke banget secara tokenomics. Yang kedua ada Jupiter, distribusi komunitas, habis itu ada airdrop besar, tapi vestingnya jelas. Ini cuma sebagai contoh ya, bukan berarti kalau kita udah analisa tokenomics bagus, habis itu tokennya pasti terbang, belum tentu juga. Tools yang biasa dipakai oleh para venture capital itu ada token unlocks, ada Mesari, ada Delphi Digital, dan juga ada DeFi Lama. Nah, tools ini kalian bisa save dan nanti kalian bisa gunakan setelah tonton video ini. Kalau yang biasa pribadi saya pakai itu ada di Mesari dan juga DeFi Lama. Step ketiga, real market fit dan adopsi nyata. Venture capital itu nggak tertarik sama token yang katanya akan digunakan, tapi mereka cari yang udah punya traction user, udah punya product market fit, dan juga kalau bisa lebih bagus lagi kalau udah ada revenue. Karena basically altcoin ini kan as a company lah, kayak sebuah perusahaan. Jadi kalau bisa ada revenue dan udah ada cash flow, itu pasti jauh lebih bagus lagi di mata para investor. Contoh ya, zamannya GMX, punya real revenue dari perp trading, perpetual trading. Habis itu Pendle, dipakai fund dan whale untuk strategi fixed yield. Habis itu ada Ethena atau ENA, bukan cuma stablecoin biasa, tapi dipakai protokol besar untuk strategi delta neutral. Cara lihat adopsi yang real, bisa dilihat dari TVL growth, ini bisa cek di DeFi Lama. Habis itu daily active user, ini bisa cek di token terminal aja. Dan juga wallet growth dan on-chain data, ini bisa pakai Dune Analytics. Masuk ke step yang keempat, backer analysis. Siapa yang pegang? Nah, ini sama kayak kamu misalkan lihat di saham ya. Untuk kalian yang memang udah invest saham, pasti kita lihat siapa pemegang saham besar yang penting gitu. Orang penting apa nih yang pegang saham ini? Atau orang kaya atau investor hebat mana nih yang pegang saham ini? Altcoin juga begitu. Lihat siapa yang ikut seed atau private round mereka. Jika di sana ada Binance Labs, misalkan ada OKX Venture, ada Paradigm, ada Jam Crypto, ini kan nama-nama yang sudah besar, yang artinya mereka juga nggak mau rugi, mereka udah analisa secara mendalam. Kalau mereka aja udah ikut backing, biasanya mereka bukan cuma kasih dana, tapi juga bawa koneksi. Nah, ini yang penting. Koneksi untuk apa? Untuk exchange listing, untuk likuiditas, dan lain sebagainya. Karena kalau token atau koinnya bagus, tapi nggak punya akses untuk listing di checks besar, misalkan ya percuma juga. Nggak bisa dapetin exposure ke market secara luas. Nah, tapi perlu hati-hati juga. Kadang justru karena mereka beli di harga yang murah sekali, ya, atau murah banget, mereka juga siap dump. Makanya penting untuk tahu kapan unlocknya dan berapa persen alokasi mereka. Tools yang bisa digunakan ada Crunchbase, ada PitchBook, dan juga ada website resmi token atau project. Biasanya itu ada di partner section. Jadi kalian bisa cek, kalian bisa baca di sana. Yang kelima, terakhir, ini mengenai exit strategi dan juga market cycle. Venture capital itu nggak bakal hold token selamanya. Mereka itu pasti punya exit plan. Yang pertama biasanya dari valuasi atau fully diluted. Yang kedua, dari ROI atau return on investment dari pas masih seed. Ketiga, mengenai likuiditas market. Kalau ini ya intervensi lah ketika market lagi berjalan. Nah, ini yang harus kita hindari nih sebagai retail. Hindari beli token pas baru unlock besar-besaran. Atau pas FDV atau fully diluted value-nya itu udah 10 kali lebih besar dari TVL atau revenue. Atau juga pas udah listing di tier 1 exchange, tapi growth-nya mandek. Nah, itu lebih baik dihindari. Contoh exit yang mungkin kita udah lihat di tahun lalu, misalkan di APT dan juga di ARB. Arbitrum itu bagus loh, tapi saat unlock besar, harganya drop 20-30%. Karena VC atau venture capital ini akan lepas saat semua retail mulai FOMO dan volumenya mulai naik. Karena kalau nggak ada yang beli, mereka mau buang barang susah juga gitu kan. Jadi pas retailnya udah mulai FOMO, nah dia mulai buang barang, makanya bisa drop 20-30%. Jadi hati-hati. Jadi mulai sekarang kamu itu harus mikir kayak venture capital. Jangan cuman
beli karena trending di Twitter. Coba pelajari tim, tokenomics, market fit, dan siapa yang backing. Serta yang terakhir, exit strateginya. Kalau misalnya memang token atau koin tersebut bagus, tapi secara harga atau secara price to value udah terlalu mahal, ya udah tinggalin cari yang lain. Karena sometimes yang bagus pun bisa turun kalau udah naik terlalu tinggi. Kira-kira seperti itu. Kalau kamu suka breakdown ala venture capital kayak gini, jangan lupa support dengan klik tombol like-nya dan subscribe, karena sekarang sudah waktunya belajar bersama trader disiplin. Nextnya mungkin kita akan bahas altcoin yang menarik ya, menggunakan framework yang udah kita bahas hari ini. Coba kalian komen di bawah, kira-kira mau bahas altcoin yang mana nih? Sampai ketemu di episode selanjutnya.